Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi 5 September 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah, Bapa kami menaikkan ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau terus setia ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun kami, agar firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka kembali ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mengirim banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan, yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku akan mengirim banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan segala bukit, serta dari celah-celah bukit batu. Sebab mataku tertuju pada segala tingkah laku mereka, semua itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi dari mataku. Pertama-tama aku akan mengganjar kesalahan dan dosa mereka 2 kali lipat, karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai berhala-berhala mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang menjijikkan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pengungsianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung-ujung bumi, serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya mewariskan ilah palsu, ilah kesia-siaan yang tiada berguna. Dapatkah manusia membuat ilah-ilah bagi dirinya sendiri, yang dibuatnya itu bukan Allah? Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Kali ini aku akan memberitahukan kepada mereka keputusanku dan keperkasaanku, supaya mereka mengetahui bahwa namaku adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan dalam satu tema perenungan, yaitu penghukuman dan belas kasihan. Ukungan na kamasokanan. Sepanjang perjalanan sejarah Israel, Allah telah menggunakan peristiwa-peristiwa penting untuk menunjukkan kuasa dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, yakni penghakiman dan belas kasihannya. Allah menghakimi dan menghukum umatnya karena pelanggaran mereka. Namun dalam penghukumannya, Ia terus menunjukkan belas kasihannya dengan memberi pemulihan. Allah melihat semua dosa yang dilakukan oleh Israel. Meskipun mereka bersembunyi melakukannya, mereka tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menghormatinya dengan melakukan penyembahan berhala, sehingga Allah murka kepada mereka. Allah menyatakan umatnya bersalah dan oleh keadilannya Ia menghukum mereka. Firman-Nya dalam ayat 18 mengatakan, aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Penghakiman dan penghukuman dari Allah memberikan pengajaran bagi mereka. Pengajaran yang pertama, ketika Allah menghajar mereka, Ia mengajar mereka. Di ayat 20, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Allah menegur dan mengingatkan Israel akan kebodohannya yang menggantikan Allah yang hidup
dengan Allah buatan tangan manusia untuk disembah. Yang kedua, kehormatan bagi Allah. Melalui penghakiman yang dilakukan kepada umatnya, Allah memberitahukan kekuasaan dan keperkasaannya, bahwa tidak ada Allah lain yang dapat disejajarkan dengan Dia. Dialah Allah yang adil dalam penghakimannya, namun Dia juga adalah Allah yang berbelas kasih dan tidak melupakan janjinya kepada umatnya yang berbalik kepadanya. Hukuman yang mereka alami tidak akan berlangsung selamanya. Allah menyatakan rencananya untuk mengumpulkan kembali umatnya, supaya umat itu mengetahui bahwa Dialah Allah yang berkuasa dan perkasa dan bahwa Dialah Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar bersama saat ini. Biarlah ya Tuhan, melalui perjalanan bangsa Israel, kami boleh terus belajar bahwa tidak ada Allah lain yang dapat menggantikan Allah. Engkau adalah Allah satu-satunya yang perkasa, dan Engkau adalah Allah satu-satunya yang mampu memberikan berkat, bahkan menjadi pelindung bagi setiap orang percaya. Untuk itu Tuhan, biar Roh Kudus terus menuntun kami, agar kami boleh setia kepada Allah dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.